Saya daerah hitam itu. Kita diundang itu. Umur pinten Pak Dini? Apa Kacang. di umur ya kayak mingguan ya. Oke. Yang langkung itu. Ponska Plus. Pemupukan pertama umur 2 minggu. Sahabat tani, selamat datang di channel Bakul Racun. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu NPK. Tentunya sahabat tani semua sudah tahu apa itu pupuk NPK yang tentunya sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk masa-masa pertumbuhan dan sampai pembuahan untuk memaksimalkan produksi. Kita akan bicarakan tentang apa itu NPK, jenisnya dan bagaimana cara penggunaannya. Sahabat tani, selamat menonton, jangan di skip dan tonton sampai akhir. Sahabat tani, selamat datang di channel Bakul Racun. Kali ini kita akan membahas salah satu pupuk yang tentunya sangat populer di dunia pertanian, yaitu pupuk NPK. Apa sih pupuk NPK itu? Kenapa penting dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar? Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Pertama-tama kita lihat dulu apa itu pupuk NPK. Pupuk NPK adalah bahan yang digunakan untuk mendukung proses pertumbuhan tanaman. Pupuk mengandung unsur hara yang lebih sehingga membantu dalam proses pertumbuhan tanaman. Pupuk terbagi dalam dua jenis, yaitu pupuk majemuk dan pupuk tunggal. Salah satu contoh dari pupuk majemuk adalah pupuk NPK itu sendiri. Sahabat tani, pupuk NPK adalah pupuk kimia yang mengandung 3 unsur hara utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Masing-masing unsur ini sangat penting untuk pertumbuhan tanaman sampai panen. Nitrogen membantu pertumbuhan daun, fosfor membantu perkembangan akar dan bunga, sedangkan kalium berperan dalam pembentukan buah dan ketahanan tanaman terhadap suatu penyakit. Gabungan dari ketiga unsur inilah yang membuat pupuk ini disebut pupuk NPK. Secara umum, fungsi dari pupuk NPK adalah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara maksimal. Setiap unsur hara yang ada pada pupuk NPK memiliki peranan dan fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah unsur N atau nitrogen. Unsur nitrogen berfungsi dalam menyusun asam amino nukleotida, klorofil, dan asam nukleat. Nitrogen menjadikan tanaman menjadi lebih hijau. Selain itu, pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat. Nitrogen atau N sering kita sebut sebagai unsur hijau karena sangat dibutuhkan oleh daun dan batang tanaman. Tanaman yang kekurangan nitrogen biasanya tampak menguning dan pertumbuhannya lambat. Oleh karena itu, nitrogen penting untuk tanaman yang masih dalam fase pertumbuhan vegetatif. Kemudian yang unsur P atau fosfor. Unsur fosfor berfungsi dalam menyimpan dan menyalurkan energi ke seluruh aktivitas metabolisme pada tanaman.
Hal ini menjadikan tanaman menjadi cepat berkembang, merangsang pembentukan bunga, dan juga merangsang untuk pembentukan buah, memacu perkembangan akar dan meningkatkan daya tanaman. Fosfor atau P berperan besar dalam proses fotosintesis dan pembentukan akar. Tanaman yang kekurangan fosfor biasanya memiliki akar yang lemah dan kurang berkembang. Fosfor juga membantu dalam pembentukan bunga dan biji, sehingga sangat penting saat tanaman mulai berbunga. Yang ketiga adalah unsur K atau kalium. Unsur kalium berfungsi dalam mengaktifasi enzim pada proses metabolisme tanaman. Kalium juga membantu dalam penyerapan air dan unsur hara di tanah. Selain itu, kalium dapat menyalurkan hasil asimilasi daun ke seluruh jaringan tanaman. Kalium atau K merupakan unsur yang berfungsi memperkuat daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit, kekeringan, serta membantu dalam pembentukan buah. Tanaman yang cukup mendapatkan kalium akan lebih sehat dan mampu menghasilkan buah yang lebih berkualitas. Sahabat tani, pupuk NPK tersedia dalam berbagai rasio atau perbandingan. Misalnya ada pupuk 15-19 yang berarti setiap unsur nitrogen, fosfor, dan kaliumnya memiliki kandungan yang seimbang. Namun ada juga pupuk yang dengan rasio yang berbeda seperti 16-16-16 atau 20-10-10 yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Sebagai contoh, pupuk dengan kadar nitrogen lebih tinggi biasanya digunakan untuk tanaman sayuran dan daun-daunan, sementara untuk tanaman buah kandungan kaliumnya lebih dominan. Selain ketiga unsur hara makro, pupuk NPK juga biasanya mengandung unsur hara mikro. Pupuk NPK yang ada di pasaran sudah dibuat sesuai dengan kadar dan kombinasi yang beraneka ragam, dan tentunya pupuk NPK menjadi pupuk favorit dari para petani. Sahabat tani, kali ini kita akan memberikan beberapa contoh pupuk NPK yang sudah biasa digunakan oleh petani yang sudah beredar di pasaran. Yang pertama adalah NPK Pak Tani 1616. Jenis pupuk NPK yang satu ini merupakan produk dari Rusia dengan kualitas tinggi. Penggunaan pupuk jenis ini secara maksimal dapat meningkatkan pertumbuhan tunas, menghijaukan daun, dan hasil panen pun bisa meningkat. NPK Pak Tani 1616 ini mengandung unsur hara yaitu nitrogennya 16%, P205 atau fosfatnya 16%, kalium K2O nya 16%, kalsiumnya 5,15%, magnesiumnya 1%, kemudian ada nitrat nitrogennya 7%, sulfur 0,09, boronnya 90 ppm, zinknya 60 ppm, kopernya 60 ppm, dan mangan 50 ppm. Yang kedua ada NPK Kebumas 1616. Jenis pupuk yang satu ini mempunyai bentuk berupa granul berwarna merah bata dengan ukuran sekitar 4 mili. Pupuk NPK Kebumas 1616 ini merupakan produk keunggulan dengan kandungan unsur hara yang dengan nitrogen 16%, fosfat 16%, dan kalium 16%. Yang ketiga adalah pupuk NPK 1616 dari Yaramila Unik. Jenis pupuk NPK yang satu ini adalah pupuk yang cukup berkualitas, terpercaya, yang sudah dipakai oleh petani di seluruh dunia dengan segala kelebihan dan keutamanya. Pupuk ini dapat meningkatkan produksi serta meningkatkan kualitas. Keunggulan unsur NPK yang tinggi dan seimbang dengan sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara keseluruhan, baik untuk vegetatif maupun generatif. Memacu perkembangan dan pertumbuhan akar, batang, tunas, dan tentunya daun. Kemudian memacu pembungaan dan pembuahan, meningkatkan kandungan protein, pembentukan karbohidrat dan pati,
membuat batang tanaman lebih kuat dan kokoh. Selain itu juga berperan dalam pembentukan zat hijau daun klorofil sehingga daun lebih hijau dan lebih segar. Kandungan unsur hara dalam pupuk NPK Mutiara Yaramila adalah yang dalam hal ini yaitu NPK Mutiara Unik, yaitu 16 N-nya nitrogennya 16%, kemudian fosfatnya 16%, kaliumnya 16%, nitrat 6,5%, amoniumnya 9,5%. Pupuk Mutiara Yaramila juga dikenal dengan istilah pupuk NPK 1616. Pupuk ini dapat larut dalam air sehingga mudah diserap tanaman. Selain itu, pupuk ini juga mengandung unsur hara mikro seperti sulfur, protein, dan lain-lain. Pupuk Yaramila sendiri untuk NPK ada yang kita kenal ada 3 jenis, yaitu Faster untuk pertumbuhan dengan N yang tinggi, kemudian ada Unik 1616 untuk perangsang pembuahan dan pembuahan, kemudian ada NPK Winner yaitu 15920 untuk masa pembuahan. Kemudian yang keempat ada NPK Mahkota 1616. Jenis pupuk NPK yang satu ini diimpor langsung dari Rusia dan mempunyai kualitas yang cukup tinggi. Pupuk jenis ini memiliki manfaat dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Pupuk NPK Mahkota 16 mempunyai kandungan unsur hara antara lain nitrogennya 16%, fosfat 16%, dan kaliumnya 16%. Kemudian kalsiumnya 2,9%. Kemudian ada yang 5 adalah NPK Bas 1915 atau Nitroposka. Jenis pupuk NPK yang satu ini adalah produk unggulan yang diimpor langsung dari Jerman. Pupuk jenis ini memiliki bentuk butiran granul yang dapat larut dengan mudah di air. Hal ini membuat tanaman dapat lebih mudah menyerap unsur hara yang terkandung dalam pupuk. Untuk kandungan unsur hara dalam pupuk NPK Bas yaitu 15-15-15 dengan nitrogen 15%, fosfatnya 15%, kaliumnya 15%, dengan kalsium 6%, magnesiumnya 0,5%. Nah, sobat tani, yang keenam adalah NPK Poska Plus 1515. Jenis pupuk NPK yang satu ini adalah pupuk berbentuk granul yang berwarna putih yang dapat larut dengan mudah dalam air. Jenis pupuk NPK Poska Plus berbeda dengan jenis pupuk NPK Poska biasanya. Nah, ini dikarenakan kandungan unsur hara yang berbeda. Sobat tani, untuk pupuk Poska Plus ini nitrogennya 15%, fosfatnya 15%, kaliumnya 15%, dengan zinknya cukup tinggi yaitu 2000 ppm, sulfurnya 9%. Yang kemudian yang 7 adalah pupuk NPK Compaction 1515 dari PT DGW dengan kandungan nitrogennya 15%, fosfatnya 15%, kalium 15%, zinknya 0,05%, sulfurnya 9%, kemudian ada magnesiumnya 2%, kalsium 0,5%, dan kandungan B-nya 0,10%. Yang kedelapan adalah pupuk NPK Booster dari PT DGW juga dengan kandungan nitrogennya 20%, fosfat 6%, kalium 22%, zinknya 0,5%, dan B 0,10%. Sobat tani, itu tadi beberapa contoh pupuk NPK yang tentunya sudah familiar dan beredar di pasaran. Kemudian bagaimana cara menggunakan pupuk NPK? Setiap tanaman memiliki kebutuhan pupuk yang berbeda-beda. Jadi pastikan Anda mengetahui dosis yang tepat untuk tanaman yang Anda rawat. Pupuk NPK bisa diberikan dengan cara ditabur langsung di tanah, dicampur dengan air atau kocor, disiramkan, atau digunakan sebagai pupuk susulan setelah tanaman tumbuh. Dosis pupuk NPK yang tepat tergantung jenis tanaman, tanah, dan metode pemberian pupuk. Untuk pupuk NPK cair, biasanya untuk 1 liter air, takaran pupuk NPK cair umumnya adalah sekitar 5-10 ml. Kemudian untuk pupuk NPK Mutiara, untuk 1 liter air, takaran pupuk NPK Mutiara adalah 10 gram. Kemudian untuk pupuk NPK 1616 untuk tanaman, contohnya untuk tanaman cabai, dosis pupuk NPK 1616 yang
sarankan adalah 2-3 gram per liter air. Pupuk NPK irigasi atau tetes, biasanya dosis pupuk yang dianjurkan adalah sekitar 1,5 hingga 2 gram NPK yang harus dicampur dengan per liter air. Salah satu cara memakai pupuk NPK dengan sistem tabur adalah menyiapkan 1 sendok makan pupuk atau sesuaikan dengan tanaman. Kemudian penaburan pupuk NPK bisa dilakukan ke 4 sisi tanaman, yakni di bagian depan, belakang, kanan, dan juga kiri. Namun usahakan pupuk tidak mengenai batang maupun daun tanaman. Sahabat tani, berikut beberapa tips untuk menggunakan pupuk NPK. Gunakan pupuk pada pagi atau sore hari, suhu tidak terlalu panas. Kemudian siramkan larutan pupuk secara perlahan-lahan di sekitar pangkal tanaman tanpa mengenai batang. Kemudian hindari agar larutan pupuk tidak menggenang di sekitar tanaman. Kemudian pantau respon tanaman terhadap aplikasi pupuk secara berkala. Kemudian yang berikutnya adalah jangan memberikan pupuk secara berlebihan karena bisa menyebabkan kelebihan nutrisi. Pupuk NPK tidak baik jika diberikan terus menerus, jadi biasanya jangka waktu pemberiannya adalah sekitar 2 minggu sekali. Sahabat tani, penting untuk tidak memberikan pupuk NPK dalam jumlah yang berlebihan karena bisa menyebabkan tanaman bisa terbakar atau bahkan bisa mati dan layu. Untuk pemupukan yang optimal, perhatikan juga kondisi tanah dan cuaca. Pupuk NPK sebagian diberikan saat pagi atau sore hari agar lebih efektif. Penggunaan pupuk NPK yang tepat tentunya dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan. Tanaman akan tumbuh lebih sehat, berbuah lebih lebat, dan tentunya kualitas buah atau hasil panen menjadi lebih baik. Dengan menggunakan pupuk NPK, kita juga dapat membantu tanaman bertahan dari kondisi cuaca yang ekstrim dan serangan dari hama dan penyakit. Dosis pemakaian NPK berbeda pada antara tanaman satu dengan yang lainnya. Bisa dilihat di brosur-brosur atau label pupuk sendiri. Tanaman yang kekurangan unsur NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium akan mengalami berbagai masalah pertumbuhan seperti pertumbuhannya terhambat, tanaman kurus dan kerdil, daunnya menguning atau kecoklatan, terkadang dengan pola yang khas, daun mengering dan rontok. Pertumbuhan buah yang kerdil dan tidak sempurna, buah tidak tumbuh dengan maksimal, kualitasnya buah buruk dan cepat masak. Tanaman lambat matang, tetap hijau, kualitasnya rendah, tongkolnya bisa bengkok dan serat kayunya rusak. Kekurangan unsur hara atau defisiensi unsur hara merupakan kondisi di mana tanaman kekurangan unsur hara yang sangat penting, baik satu atau lebih. Kekurangan unsur hara dapat menyebabkan kematian dari tanaman itu sendiri. Sahabat tani, jadi itulah tadi penjelasan tentang pupuk NPK, mulai dari apa itu pupuk NPK, cara penggunaannya, hingga manfaatnya bagi tanaman. Jadi jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah. Sahabat tani, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk memberikan like, berkomentar di bawah, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tak lupa pula berikan kami saran dan kritik untuk memperbaiki video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat tani, tetap semangat dan sukses selalu.